Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Zahin Kamilia Zuhdi dari kelas 4 Ali akan membahas tentang puasa lisan. Hadirin jamaah mutu yang berbahagia, lisan kita lebih terjaga saat puasa Ramadan. Sungguh ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa lisan yang tidak terjaga merupakan hal yang membatalkan pahala puasa. Khawatir puasa kita sia-sia jika sampai ada umpatan keluar dari lisan. Khawatir puasa kita tidak mendapat apapun kecuali lapar ketika bicara dusta. Alangkah indahnya jika lisan ini terjaga bukan hanya saat Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga lisan, bukan di bulan Ramadan saja. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Puasa lisan artinya menahan lisan kita agar yang keluar dari lisan kita adalah qaulan sadida. Menahan lisan kita agar ia berkata yang baik atau diam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa lisan dengan demikian menahan lisan kita agar tidak melakukan dosa-dosa lisan antara lain. 1. Ucapan kesyirikan dan kekufuran. Dosa terbesar yang harus dihindari oleh lisan adalah ucapan-ucapan kesyirikan dan kekufuran. Kata-kata yang jika diucapkan akan mengeluarkan seseorang dari Islam, yakni kata-kata yang bertentangan dengan tauhid, kata-kata yang bertolak belakang dengan akidah Islamiyah, kata-kata yang menuhankan selain Allah maupun berdoa kepada selainnya. 2. Sumpah palsu. Sumpah palsu termasuk salah satu dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan dengan sangat baik dalam kitabnya Al-Kabair. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi qala al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zuri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mencela dan menghina. Mencela dan menghina orang lain juga merupakan dosa lisan. Apalagi jika yang dicela adalah sesama muslim, semakin besar dosanya. Ya ayyuhallazina amanu sayashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairon minhum wala nisaun min nisain asa ayyakuna khairon minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'salismul fusuku ba'dal imani wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolokkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. 4. Gibah. Gibah berasal dari kata gaib,
yaitu tidak hadir. Ghibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir yang jika orang tersebut mengetahuinya maka ia tidak suka. Dalam bahasa Indonesia, biasa diterjemahkan dengan menggunjingkan atau gosip. Banyak orang menganggap ghibah sebagai dosa kecil hingga meremehkannya, padahal ia adalah dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi mayyitan fakarihtumu. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Seseorang yang hobi ghibah dan mencari-cari aib seorang muslim, Allah akan membuka aibnya meskipun ia menyembunyikan aib itu rapat-rapat. 5. Namimah. Namimah adalah adu domba, yakni ucapan-ucapan untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Ini juga merupakan dosa besar bagi lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kuberitahukan kepada kalian apa itu al-adlu?" Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah pernah mendengar suara dua orang yang disiksa dalam kubur. Beliau memberitahukan kepada para sahabat bahwa salah satu di antara mereka disiksa karena namimah. Dosa lisan ini juga membuat pelakunya terhalang dari surga. La yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga pelaku namimah. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah memudahkan dan membimbing kita semua untuk mempuasakan lisan, bukan hanya di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.